Baik, sebelumnya selamat pagi. Pada pertemuan kedua kita pada pagi hari ini kita mulai melalui Zoom. Kita melanjutkan soal nomor 31. Silahkan, nomor 31. She was born blah 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 May 6th, 1979. She was born. Apa jawaban? Oh, on Mbak. Nomor 31. Kalau untuk tanggal materi apa itu namanya kayak ini A sampai D itu adalah materi preposition. Jadi untuk materi preposition ya itu betul, jawabannya adalah on. Bentar, saya browsingkan sebentar. Iya, Pak. Saya share yang ini. Nah, sudah bisa terlihat ya materi preposition in, at, sama on. Nah, jadi biasanya kita bertemu preposisi in, at, on. Jadi digunakan untuk menunjukkan arah, lokasi, waktu, atau memperkenalkan sebuah objek. Nah, biasanya kita sering sekali salah dalam menggunakan preposition. Biasanya kita lihat preposisi penggunaan untuk in, yaitu yang pertama fungsinya itu ada beberapa. Salah satunya menanyakan waktu yang kurang spesifik dalam satu hari, bulan, musim, tahun, dan periode waktu lainnya. Contohnya, I always have a breakfast in the morning. Jadi kita menyebutnya in the morning. Kenapa? Karena waktu yang kurang spesifik. Jadi belum dijelaskan kapan, paginya itu jam berapa. Nah, pokoknya pagi itu. Terus kamu ketika janjian dengan orang, Pandu nanti kita ketemu sore hari ya, ya. Tapi dia tidak menyebutkan waktunya jam berapa, pukul berapa. Maka kita menggunakan in. Terus yang kedua, in the winter. Ini sama ya posisinya. Kalau ini untuk menunjukkan situasi, kalau ini situasi waktu, kalau ini posisi musim. Jadi pada musim dingin nanti, there is usually a snowfall. Jadi biasanya ada hujan salju atau badai salju. Ya, kata in the winter itu artinya implikasinya kemungkinan winter itu bisa terjadi hujan salju, bisa juga enggak, kadang malah hujan di beberapa daerah. Contohnya di Jepang. Itu di daerah Jepang itu biasanya kan ada turun salju, tapi ketika wayah turun salju untuk saat ini itu malah di sana turun hujan, jadi tidak menentu. Terus kemudian the conference will be held in December. Rapat atau konferensi akan diadakan di Desember. Lah, in Desember di sini itu belum dispesifikkan kapan letaknya. Desember tanggal berapa, hari apa itu belum dijelaskan.
Kemudian nomor 2, menunjukkan lokasi atau tempat. Itu juga bisa pakai in. Contoh, I have been living in an apartment for 3 years. Jadi, in apartemen di sini dijelaskan bahwa di sebuah apartemen, tetapi tidak disebutkan nama apartemennya. Apartemen Sekar Gading atau apartemen apalah, belum spesifik. Begitu juga dengan yang nomor 2. She look at me directly in the eyes. Jadi dia menatap mataku langsung. Sama. In Surabaya juga sama. Pada bagian yang mana dia melihat yang pertama ini itu dengan matanya langsung. Itu posisinya bagaimana nggak disebutkan. Terus nomor 3, untuk menunjukkan bentuk, warna, dan ukuran. Contoh, your house is mostly in blue. Rumahmu itu sebagian besar catnya warnanya biru. In blue, padahal di dalamnya ada warna putih, ada warna hijau. Cuma lebih banyak itu adalah warna yang biru. Jadi untuk preposisi in itu biasanya menunjukkan sifatnya itu general, masih bersifat umum. Terus kemudian yang nomor 4, menekankan suatu kegiatan. Contoh, in preparing the final examination. Nah, ini bisa gunakan. In preparing the final examination of bla bla bla. Jadi dalam mempersiapkan ujian akhir, kita belajar 2 jam lebih di sekolah. Berarti in preparing kan kita belum tahu waktunya itu kapan. Waktu kapan untuk mengikuti final examination. Jadi kita menyebutnya menggunakan in. Terus selain untuk menunjukkan kegiatan, dia digunakan untuk hal kepercayaan, pendapat, ketertarikan, atau perasaan. Contohnya, I believe in the end of the day. Jadi aku percaya yang namanya hari kiamat. In the end, kan kita belum tahu kiamat itu seperti apa, tetapi kamu meyakini. Jadi itu pakainya kata believe in. Gitu. Terus kemudian untuk yang at, itu waktunya spesifik. Jadi bentuknya itu segitiga terbalik. Nah, segitiga yang atas itu lebih besar, yang kecil itu lebih mengerucut. Contohnya, meet me at 2 o'clock. Jadi untuk penggunaan at itu waktunya sudah disesuaikan. Waktunya sudah diketahui. The plane will take off at 7:15 p.m. Nah, sudah ada keterangannya, sudah jelas. Kalau in berarti keterangan masih bersifat umum, belum jelas. Kemudian menunjukkan suatu tempat. There will be a volley tournament at the beach. Jadi akan nanti ada lomba volley di pantai. Berarti keterangannya sudah jelas. Kayak kalau tadi in the morning kan belum jelas paginya jam berapa, lokasinya di mana, in apartemen, tapi nggak disebutkan apartemen apa. Tetapi kalau at the beach berarti sudah diketahui. At school, sekolah juga sudah diketahui. Terus selain itu bisa digunakan untuk menyebutkan email. Nah, you can contact me at bla 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 at gmail.com. Kamu bisa menghubungiku pada titik-titik. Terus kemudian preposition on. Nah, on itu untuk menunjukkan di atas sesuatu. Contohnya, I put 2 apples on the table. Saya meletakkan 2 apel di atas meja. Berarti on di sini fungsinya untuk kata tunjuk, kata tempat, menunjukkan kalau apelnya itu berada di atas meja. Terus yang kedua, the guitar is on my bed. Gitarnya berada di atas meja. Kata on itu berarti bendanya nempel. Nah, tapi kalau bendanya itu menggantung, kita pakai above. Contoh, misal kalau di kelas kamu itu kan ada papan tulis. Di atas papan tulis itu biasanya kan ada yang namanya foto presiden sama wakil presiden. Nah, kamu mengatakan the photo of the president and vice president is above the whiteboard. Jadi yang namanya foto presiden dan wakilnya itu berada di atas papan tulis, menggantung gini. Tapi kalau kalau nempel, ini berarti dia pakai on. Terus kemudian digunakan untuk menunjukkan alat atau mesin. Contohnya, she is on the phone. Bukan berarti dia menempel di telepon, tapi diartikan dia sedang telepon.
Terus I have been on my computer berarti artinya dia sedang menggunakan komputer atau dia sedang disibukkan dengan pekerjaannya yang harus berhadapan di depan komputer. Kemudian untuk menunjukkan bagian tertentu dari tubuh, contoh, the ball hit me hard on my head. Berarti bola itu menghantam di kepalaku, berarti sudah dijelaskan posisinya letaknya di mana. Terus keadaan yang sedang terjadi, contoh, misal I'm on fire, saya sedang bersemangat. The farm is on fire atau most of the clothes will be on sale tomorrow. Jadi kebanyakan pakaian akan ada sale atau diskon besok. Itu untuk menunjukkan suatu keadaan yang sedang terjadi. Setelah itu, ini suaranya berisik nggak mengganggu toh? Masih kedengaran toh? Ya, masih, Pak. Oke. Sekarang kita kembali ke soal. Nah, sekarang kita lanjut nomor 32. Silahkan. B, Pak. B. Did you win? 32. Did. Nah, kamu jawab ini ya. Nah, yang tepat jawabannya adalah weren't. Nah, tak kuning. Kenapa? 32, Karena, Pak. 32. oh yes, astagfirullah, tiga, sorry. 32. 32 saya juga salah ini ya. 32 apa tadi jawabnya? B. Did you win? Did you win? No, yang betul did you go? Maksudnya ini loh. Ini jawabannya. Kenapa? Karena ada kata ini where sama last summer. Ini yang sebagai yang membantu. Asal usulnya dari mana? Dari sini. Bentar. Misalkan simple past tense. Saya yakin kamu sudah dapat materi simple past tense. Iya, Pak. Simple past tense itu adalah suatu kegiatan yang terjadi di waktu lampau atau sudah lewat. Nah, itu simple past tense. Fungsinya itu dulu. Nah, dalam simple past tense itu ada dua rumus. Yang pertama kita sebut nominal, yang kedua adalah verbal. Nah, yes, nominal itu berarti dari bahasa Indonesia kan juga mengambil menyerap bahasa Inggris. Mina itu adalah nomina itu adalah apa? Kata yang tidak mengandung kata kerja action. Dia biasanya menggunakan kata sifat, kata benda maupun kata keterangan. Contoh dalam kalimat positif. Nah, contoh misalkan Pandu was a student. Artinya Pandu dulu adalah seorang siswa. Pandu dulu adalah seorang siswa. Berarti ada makna lain enggak di kalimat ini? Ada, karena Apa? karena sudah menjadi seorang siswa. Yes, berarti sekarang sudah tidak. Sekarang kalimat ini dibuat menjadi kalimat negatif. Berarti Pandu was not a
student ditambah not. Kenapa? Karena kalimatnya kalimat negatif. Nah, sekarang untuk kalimat yang interrogatif atau kalimat tanya. Berarti was Pandu a student. Nah, apakah Pandu seorang siswa? Nah, kalau ini sudah ya. Pandu dulu siswa. Nah, maknanya ini. Nah, ini bisa ditarik rumusnya adalah kalau kalimat positif subjek diikuti to be. Nah, to be past tense itu apa? Ada dua, was atau were. Diikuti yang namanya adjektif atau pakai noun atau pakai adverb. Nah, pakai adverb. Tak singkat menjadi ana. Nah, cara mengingatnya gitu. Nah, negatifnya sama. Cuma ditambah Not. yes. Ditambah not. Ada kata not di sini. Loh, malah jadi hitam lagi. Nah, terus kemudian yang kalimat tanya adalah to be-nya di depan. Nah, to be was atau word di depan diikuti subjek, diikuti ana. Nah, gitu. Jangan lupa tanda tanya. Bagaimana jika pertanyaannya pakai WH question? WH question itu apa aja toh? Ada what, ada when, ada where, terus ada who, dan lain-lain. Nah, rumusnya sama, cuma ditambah ini saja. Nah, ditambah ini saja. Ini student ini kategorinya apa? Golongannya apa? Siswa. Iya, maksudnya golongannya kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Kata keterangan. Maksud siswa kata keterangan, keterangan tempat Kata masuknya ke noun. Nah, misal ada pertanyaan, Pak, boleh enggak kita pakai adjektif atau adverb? Boleh. Pakai lengkap juga boleh. Kalau pakai lengkap, contohnya misalkan Pandu was a handsome student in at his class. Nah, ini dibuat kalimat positif. Nah, terus dibuat negatif tadi bagaimana? Tentu berarti Pandu was was not handsome. a handsome student in his class. Nah, handsome itu adalah ini kata sifat masuk. Student berarti kata benda, wes. Sedangkan at his class di ruang kelasnya masuk adalah adverb. Boleh pakai tiga-tiganya, nggak dilarang. Semakin lengkap semakin bagus kalau kalimat. Kalau negatif berarti ditambah not saja. Nah, sekarang dibuat bentar lagi mau.
Nah, sekarang dibuat kalimat interrogatif. Berarti to be di depan. Was Pandu Oh, handsome. a handsome student in his class. Kayak tanda tanya. Sekarang kalau mau pakai WH question, misalkan kita pakai who. Berarti WH question. Nah, questionnya pakainya who. Kalau pakai who, berarti kan kita nanyakan who kan siapa toh. Berarti kata Pandu nanti dihilangkan langsung dari depan. Who was a handsome student at his class. Nah, seperti ini. Kalau pakai who, berarti jawabannya Pandu. Ini jawabannya. Terus sekarang bagaimana kalau pakai where? Sama. Where was Pandu a student? Di mana Pandu seorang siswa baru? Jawabannya at his school, at his class, sorry. Nah, kalau pakai misalkan apalagi when kan nggak ada keterangan waktunya ini. Pakai what, nah, atau how juga boleh. Misal how was Pandu Astaga. how was Pandu student at his class? Berarti he was handsome. Jawabannya ini. Nah, jadi ketika kita menambahkan how, where, sama who, itu diikuti was. Nah, tinggal menyesuaikan saja. Jadi kalau misalkan kalau soalnya dia pakai was, apakah Pandu seorang siswa? Kalau jawabannya yes, berarti he was. Kalau tidak, no, he was not. Atau no, he wasn't. Nah, disingkat juga boleh. Jadi kita menyesuaikan belakangnya. Nah, kalau negatif berarti ya ini. Nah, maka itu kenapa jawabannya adalah mana tadi? Did you go? Itu atas itu, Pak. 32 ya. Ya. Maka jawabannya adalah where did you go? Nah, ini kan kita masuk ini jawab when sama go itu masuk ke dalam verbal. Nah, verbal itu adalah isinya ada kata kerjanya. Rumusnya dulu berarti subjek diikuti verb 2 diikuti objek atau komplement. Pelengkap, komplement itu pelengkap. Sekarang dibuat contoh, misalkan Pandu, misalkan eat an apple, titik. Misalkan in the living room. Pandu makan apel di ruang tamu. Sekarang untuk rumus yang negatif, nah, subjek diikuti did, diikuti not, diikuti verb, satu, diikuti objek atau komplement. Contoh, dibuat negatif kalimatmu ini tadi. Berarti Pandu did not, bentuk pertama dari it itu apa? It. Nah, kudu hafal ini. It
An apple in the living room. Seperti itu. Jadi ini sudah rumusnya harus diikuti verb 1. Terus sekarang kalau dibuat interrogatif dibalik saja. Did diikuti subjek, diikuti verb 1, diikuti objek atau komplement, jangan lupa tanda tanya. Dibuat kalimatmu yang negatif tadi. Did Pandu eat an apple in the living room? Nah, itu toh. Kalau jawabannya yes, berarti apa? Yes, he was. He did. Kalau no, he did not. Atau did not. Seperti ini. Kalau melakukan penyingkatan. Ini jawabannya. Kalau mau yes, berarti he did. Jadi disesuaikan, Mbak, awal pertanyaan. Kalau awalnya dia pakai where, nah ini kan berarti kan ada kata last summer. Keterangan simple past tense itu keterangan waktunya. Keterangan waktu itu kalau ada kata misalkan last titik-titik, last day, last afternoon, dan lain-lain. Terus yesterday itu kata keterangan milik simple past tense. Terus apalagi eh, titik-titik ago, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Terus ada kata when, titik-titik, atau titik-titik when. Itu keterangan waktu, ketika. Terus ada while, sama. Nah, ini keterangan waktu milik simple past tense. Sudah bisa diketahui. Nah, karena di sini yang tak cetak, tak kasih tanda hijau, itu adalah kata kerja. Nah, kamu harus hafal kata kerja. Kata kerja dari kata go, bentuk keduanya menjadi when, bentuk ketiganya menjadi can. Nah, artinya adalah apa? Pergi. Hmm. Berarti Oh, di mana kamu pergi pada musim summer yang lalu? Nah, berarti kita pakai rumus yang nominal atau verbal. Pakai F berarti sudah jelas, pakai F verbal. Karena dia ada unsur kata kerjanya. Ini kan kata kerja. Kalau past tense berarti kata kerja kali dalam kalimat tanya itu berubah menjadi verb 1. Berarti go. Ya udah jawabannya adalah D. Itu oh, asal usulnya. iya. Sekarang nomor tiga. Tiga. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya. Iya, Pak. Where you at the shops and maybe no. Wasn't, was not. C, C, Pak. Apa? A, B, C, D. C. Tiga, Wasn't, tiga, C. Yes, was not. betul. Jawabannya C. Lah, ini kan masih dalam materi past tense. Iya. Nah, past tense berarti yang nominal. Kita kembali ke nominal. To be past tense itu tadi kayaknya sudah tak tulis. Mana ya? Oh, di bawah ini. To be past itu ada dua. Was sama were. Lah, kita pakai was itu jika ketemu subjek I, he, she, it. Nah, were kita kalau ketemu you, we,
they, ya, dan lain-lain. Ikuti pipa subjeknya. Makanya kalau di sini I, meskipun di sini were, ya jangan no I were gitu, tapi I was. Betul, jawabannya C. Sekarang 34. But expansion much more many variable. C. How many, Pak? Oke. How many? Berarti menanyakan apa ini? 3, 4. Harga. Nah, Harga. jawabannya adalah kurang tepat. Yang tepat adalah how much. Nah, apa sih bedanya how much sama how many? How many? Bentar. Tak kembali. Nah, kita. How many itu digunakan pada kata benda yang bisa dihitung. Nah, Oh, kalau ini kebalikannya digunakan pada kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh, gula. Bisa dihitung enggak? enggak. Enggak bisa. Jadi kita pakai how much. Nah, terus kalau pakai water, bisa dihitung? Bisa per liter. Tidak bisa. Nah, kalau diubah menjadi misalkan spoon of apa sugar, bisa dihitung enggak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, tandanya gini ya, nek bisa. Iya. Ini sugar. Nah, terus misalkan kalau ini segelas air putih Bisa. Kan segelas. bisa. Nah, kenapa ada keterangan a spoon sama a glass of? 1 sendok gula, 1 gelas air mineral atau air putih. Tetapi nek kamu ngitung gula ya rak bisa mbok hitung satu-satu apalagi air. Nah, kalau kita menanyakan benda yang tidak bisa dihitung itu pakainya much. Kalau bisa dihitung berarti pakainya many. Sekarang saya tanya lagi. Andai kan ada kata bentar. Book. Bisa dihitung enggak? Kalau book, enggak. Bisa dong. Kan Buku. apa enggak a book gitu, Pak? Apa? Apa enggak a book sebuah buku gitu? Book itu kan artinya buku, berarti maknanya satu buku. Tetapi kalau saya bilang a lot of books, itu Oh, baru tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena saya mengatakan banyak. Banyak buku. Kita nggak tahu harganya berapa. Lah, kembali ke soal 34. Permisi, titik-titik kan berapa harga kaosnya? Itu harganya 25 peso pound sterling. Nah, kita kan kalau bertanya seperti ini kan artinya kita nggak tahu. Sebagai pembeli kan kita nggak tahu harganya berapa. Terus si penjual mengatakan harganya 25 peso atau 25.000 misalkan dibuat rupiah. Nah, maka kita mengatakan how much. Meskipun jumlah bendanya itu satu,
jangan terjebak sama many, tapi kita mengatakan harga, berarti pakainya yang max, tidak bisa dihitung. Meskipun uang itu bisa dihitung, kan kita posisinya nggak tahu harganya berapa. Maka kita menjawabnya pakai how much. Itu Iya. asal asal usulnya. Tapi kan sebuah t-shirt Pak, sebuah baju. Iya, sebuah baju, tapi kan kamu nggak tahu harganya berapa. Kan ini posisinya menanyakan harga, bukan menanyakan kaosnya. Oh iya, nanya harganya. Hanya harga, kamu di toko, lagi di distro atau lagi di mall. Kok di tulisan kaosnya nggak ada label harga nih. Terus kamu tanya ke mbak salesnya, Mbak ini harganya berapa? Kan berarti kamu nggak tahu, kamu menanyakan harga, bukan menanyakan kaosnya. Kaosnya berapa? Kalau menanyakan kaos berarti ya sudah pasti jawabannya satu. Itu kaosnya satu yang mbok pegang. Kan bukan itu tapi maknanya adalah harga. Karena kita belum posisinya tidak tahu, kita kan nggak bisa ngitung toh. Maka kita pakai kata how much. Gitu. Hmm. Kita ke Google materi how much and how many. Ah, iya, sing simpel aja iki. Ah, ntar. How much atau how many? Peraturan. Many itu jumlah yang banyak untuk suatu benda. Jumlahnya sama-sama banyak. Selalu digunakan dengan kata benda yang dapat dihitung atau countable nouns. Untuk kata benda yang tak dapat dihitung, bahasa Inggrisnya non-countable nouns, kita menggunakan much. Lah, too many artinya berarti lebih dari cukup. Sedangkan kata a lot, nah, a lot itu artinya sama dengan many. Artinya bisa dihitung dan bisa tidak bisa dihitung. Jadi a lot itu bisa dua-duanya. Tergantung konteks kalimatnya. Several itu artinya sama many, yaitu bisa digunakan untuk menghitung. Several book itu bisa. A couple itu kan berarti dua, menggambarkan dua benda. Berarti bisa. Seperti itu. Nah, ini ada contoh nih. He has a couple of good friend in school. Dia punya couple itu kan pasangan. Nah, pasangan atau punya dua teman baik di sekolahnya. Berarti dia hanya punya dua orang tok teman baik di sekolah. Yang kedua, the party is over. Pestanya selesai. But many people stayed. Meskipun selesai, masih banyak orang yang tetap tinggal. Lah, orang ini bisa dihitung nggak? Enggak. Bisa dong. Many kok. Many kan bisa dihitung. Meskipun ada 100, ada 1000, berarti kan bisa dihitung. Bedanya di situ. Ini juga bisa dihitung. I can speak a little French. Lah, saya bisa berbicara sedikit Prancis atau frase. Hanya yaitu bagian salam saja, greeting word. Ini bisa dihitung enggak? A little French. Sedikit. Bisa tahu berapa fresh? Apa jawabnya? Enggak. Tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena ini adalah apa? Bahasa. Bahasa kan nggak bisa dihitung. Kita nggak tahu Ya. kamu bisa menguasai bahasa, misalkan bahasa Mandarin itu seberapa banyak. Itu asal usulnya. Kita kembali ke soal. Sekarang lanjut nomor 35. Hmm.
C. Can read. Nomor 35 C. Jawabannya kurang tepat. Yang betul adalah A. Nah, can read itu artinya apa? Membaca. Apa? Membaca. Kalau membaca kan read. Kalau can Can. bisa. Can itu maknanya bisa. Ini ada materi. Bentar, judulnya. Present. Aduh. Present. Yang ini adalah bentuk past. Modal present menjadi modal past. Modal present itu ada misalkan can berubah bentuk past tense menjadi apa? Menjadi belum pernah dengar, ini materi kelas 12. Cold. Terus may menjadi might. Terus apalagi yang pernah kamu lihat atau baca? Will menjadi would. Terus apalagi? Shall menjadi should. Terus be going to diikuti verb 1. Ini juga sama. Be going to. Nah, to be-nya menyesuaikan. Kalau present berarti to be present. Kalau be past berarti to be-nya to be past tense. Nah, can itu artinya adalah apa? Bisa, dapat, atau mampu. Kalau may artinya boleh. Bisa diartikan mungkin. Kalau will akan. Shall artinya akan juga. Kalau be going to sama. Artinya adalah akan juga. Nah itu tadi ada perbedaannya. Nah, sedangkan could itu artinya sama. Bisa, dapat, mampu. Nah, biasanya, bentar, tak tambah kolom 1 lagi. Nah, can atau could itu biasanya digunakan untuk request, meminta. Misalkan, Pandu, can I use your pen? Pandu, bolehkah saya menggunakan pulpenmu? Berarti kan meminta. Nah, bisa juga digunakan untuk asking, bertanya. Contoh, Pandu, can you tell me where is the post office? Pandu, apakah kamu tahu di mana letak kantor pos? Berarti bisa digunakan untuk meminta, bisa digunakan untuk bertanya. Nah, bedanya can sama could maknanya sama, cuma penggunaannya berbeda.
Ketika kamu ngobrol dengan temanmu sing satu umuran, kamu menggunakan can. Kalau ketika kamu meminta atau menyuruh seseorang, misalkan kamu sama temanmu, can you please, misalkan pass me some sugar, kamu bisa ambilkan gula enggak? Nah, berarti kamu ngomong temanmu itu pakainya can. Tetapi ketika kamu sedang bersama orang tua atau orang yang istilahnya secara umur itu lebih di atasmu, kamu harus pakai bahasa yang sopan, yaitu pakainya could. Nah, contohnya kamu lagi masa misalkan tes besok. Lah, delalah kamu pengen kebelet pipis. Terus kamu mau meminta izin, request toh. Berarti excuse me sir, could I go to the restroom? Boleh nggak saya pergi ke toilet? Restroom itu sama dengan toilet. Nah, bahasa gaul itu. Atau langsung saja could I go to the toilet please? Bolehkah saya pergi ke toilet? Nanti dia akan jawab, yes you can. Loh kok dia jawabnya can? Karena dia sebagai orang tua, jadi bebas. Kayak basa Jawa gitu loh. Ada basa kromo, no basa ngoko. Kan nggak mungkin kamu sama orang tua ngomongin ngoko. Pak, Ya. jupukno sego kae aku ameh mangan. Nek kowe ngomong ngono harus ditabuk bapakmu. Tapi kudune bilang, Pak, anu nyuwun tulung kula dipun pendhetaken nika apa sekul. Boleh gitu. Terus kemudian may itu boleh atau mungkin. Maknanya ini sama ya. Ini maknanya sama. Penggunaannya atau keterangannya itu digunakan untuk possibility, kemungkinan. Possible atau unpossibility. Digunakan untuk kemungkinan sama ketidakmungkinan. Contoh kalimatnya gini, misalkan tak tambah kalimat loh ya, biar kamu paham. Nah, contoh sini contoh ya. Contoh ini penggunaan ya. Biar paham. Nah, contoh ini tadi misalkan can you help me please? Ini kamu kalau sama saudaramu. Kalau sama orang tua, could you take me a picture? Kamu meminta konmotoke, berarti kamu pakai could, bertanya. Atau could you show me a direction of bla bla bla. Bisakah kamu tanya, bisakah Anda menunjukkanku arah ke titik-titik apa? Terus possibility, misal kita pakai may ya. You may leave this room. Ketika kamu besok selesai tes, pengawasnya bilang, you may leave this room. Kamu boleh keluar meninggalkan ruangan ini. Berarti kan kemungkinan toh bisa. Selain itu digunakan untuk apa? Permission. Nah, permission itu artinya permisi, berarti izin. Ini juga bisa digunakan untuk permission. Contoh yang kedua, misalkan yang mic ya. You might take a rest. Jangan. You might, misalkan apa ya? You might not leave your sister alone. Kamu dibilang orang tuamu, kamu might not itu kan tidak mungkin atau tidak boleh. Artinya tidak boleh meninggalkan adikmu atau saudara perempuanmu sendirian.
Nah, itu kan kemungkinan atau izin juga bisa. Kalau izin boleh nggak? Boleh. Contohnya gimana? May I go to the market? Bolehkah saya pergi ke pasar? Nah, itu kan permission. Iya. Nah, terus sekarang will. Will itu artinya akan. Ini sama ya. Fungsinya itu adalah apa? Plan. Plan itu apa artinya? Rencana. Rencana. Planning itu kan rencana, merencanakan. Selain itu bisa digunakan untuk invite. Invite itu apa? Mengundang. Enggak. Kamu mengundang temanmu gitu loh. Terus contoh misalkan I will go to your house. Nah, saya akan pergi ke rumahmu. Misalkan at 5 p.m. jam 5 sore nanti. Berarti ini kan rencana masuk rencana, rencana. Nah, rencana pergi ke rumahmu jam 5. Tetapi kalau undangan berubah. Would you, misalkan, would you like to have, misalkan, coffee? Nah, jadi bisa menggunakan untuk penawaran. Nah, selain plan, invite bisa digunakan untuk offering, menawarkan, menawarkan. Mau kopi? Would you like to have coffee? Gitu. Kamu mau kopi atau mau makan? Itu bisa. Terus maknanya ini should artinya Akan. juga aduh, Will work. Akan. akan ini bisa plan bentuknya sama ya. Bisa plan, bisa suggestion. Suggestion itu apa? Saran. Nah, Oh, suggestion itu saran ya, Pak? yes, suggestion itu saran. Nek suggest itu memberikan saran. Contoh, I shall, misalkan, I shall buy some books. Saya akan membeli beberapa buku. Itu shall. Nah, bedanya apa toh? Will sama shall? Kalau shall itu lebih sering digunakan perintis. Nah, kalau ini cenderung digunakan oleh US. Maknanya sama, penggunaannya berbeda. Terus suggestion misalkan Pandu, you look so pale. You should take a nap. Pandu, kamu terlihat begitu pucat. Yes, kamu seharusnya beristirahat. Itu. Nah, itu namanya saran, memberikan saran. You should take a nap. Beristirahat. Sekarang kalau ini akan berarti digunakan untuk plan, rencana, plan yang sudah pasti. Berarti will ini tadi rencana belum pasti. Contoh kita kembali ke sini ke atas lagi ya. Pandu, I will go to your house at 5 p.m. Aku nanti ke rumahmu jam 5 sore. Delalah hujan terus, tanah longsor, bledeke nyamber-nyamber. Terus aku WA kamu, Pandu aku nggak jadi. Soalnya di luar lagi cuaca nggak baik. Berarti kan rencana yang bisa terpending, bisa tertunda kapanpun. Sedangkan kalau yang ini, misalkan I am going to go to your house at 5 p.m. Nah, jangan loh, I am going to go to gitu. Lah ini namanya be going to. Nah, ini yang ini tadi.
be going to. Jadi be itu menyesuaikan. Kalau dia present, present berarti I am going to diikuti verb 1. Verb satunya kan go. Saya akan ke rumahmu jam 5. Meskipun hujan deras, banjir bandang, tanah longsor, saya tetap ke rumahmu. Jadi itu adalah rencana yang sudah pasti. Wes ora iso diganggu gugat. Kalau yang past tense sama. Nah, cuma bedanya di to be-nya. Misal tak kuning-kuning ya. Jadi disesuaikan. Kalau dia present ya to be-nya pakai to be present. Kalau dia past tense ya berarti pakai to be past tense. Gitu. Jadi ini ini juga sama. Rencana, plan yang belum pasti. Pasti. Terus ada contoh lagi, misalkan kamu lagi bawa buku banyak. Nah, terus kamu tidak sengaja tabrakan dengan cewek cantik. Bukumu kocar-kacir. Terus kamu mengambil bukumu, kayak nek sinetron ngambil bareng ngono kuwi. Set, 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 set. Terus kamu mengatakan, sorry, I will take your books. Saya akan mengambilkan bukumu. Jadi kata will itu juga bisa digunakan untuk rencana yang belum pasti dan dan dadakan. Ah, dan situasi dadakan gitu ya, situasi dadakan. Contohnya kayak tadi, kamu bawa buku, bukunya jatuh, terus kamu mengambilkan bukunya. Nah, I will help you. Saya akan membantumu. Berarti itu rencana yang digunakan untuk dadakan. Adalah kamu ke Bana naik motor, ya toh. Terus kamu nelpon temenmu. Nah, itu kan berarti saya akan datang ke situ, ke tempatmu, ke tempat lokasi kejadian. Berarti itu kan rencana yang tidak pasti atau maksudnya rencana yang belum dijadwalkan, alias dadakan. Itu will sama shall. Tetapi kalau be going to berarti itu dia sudah pasti. Bisa diterima? Bisa, Pak. Ada yang ditanyakan? Cuma tadi itu apa yang short sama yang atasnya itu kan artinya akan semua lah itu. Short Ah, work artinya akan lah. nah, ini ada keterangannya yang Iya. kolom nomor 3 ini. Yang ini Pak, bisa. saya mau join ke kamar kecil sebentar ya, Pak. Oke. Ya, sebentar, Pak. Sudah, Pak. Oke, bentar. Saya tak balas pesan dulu. Untuk tempat duduk memang saya. Wow. Periksa bercerita. Maka juga akan bisa fokus belajar. Oke, kita kembali.
Sekarang nomor 36. This part Ini yang present tadi. we don't have a good time. This party is boring. We bla 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 a good time. Pesta ini membosankan kita titik-titik waktu yang baik. Ada kata not, berarti kita tidak punya waktu yang baik. Maksudnya pestanya nggak baik. Don't have. Apa jawabnya? Don't have, Pak. Don't have. A berarti. Yes. Yes, jawabnya A. Don't have. Karena do atau does selalu diikuti verb 1. Kalau ini nggak boleh diikuti having. Having itu bukan kata kerja, tapi dia menjadi kata benda. Perlu diingat ya. Ini catatan. Catatan. Kata kerja yang mendapatkan tambahan atau akhiran ing, dia sudah tidak menjadi kata kerja lagi. Dia berubah menjadi kata benda. Contoh, cowok nek wis dandanan wedok, ya toh, dia akan berubah, nggak mungkin cowok lagi. Sama dengan yang ini. Nah, gitu. Kalau aren't having bisa, ini kata kerja. Kalau to be ketemu ing, dia menjadi kata kerja malah. Oh gitu, Pak. Aren't have itu juga nggak boleh. Nggak boleh have, harus diubah ke ing. Itu, maka jawaban yang tepat adalah yang gimana, ada yang ditanyakan? Aren't itu berarti apa, Pak? Tidak ya. Aren't kan tidak. Contoh gini, misalkan I am, misalkan studying. Nah, saya sedang belajar. Nah, terus you are listening. Kamu sedang mendengarkan. Yes. Terus apalagi misalkan she is, misalkan eating. Dia sedang makan. Berarti kesimpulannya apa? Kalau ada to be diikuti verb ing, dia artinya adalah sedang. Sedang ngapain? Ya sedang belajar. Karena studying kan artinya belajar. Are listening juga sama. Is eating juga sama. Sedang mendengarkan. Sedang makan. Nah, itu. Ini kata kerja, artinya sedang. Terus apalagi? Sedang itu berarti sedang berlangsung ya. Nah, kejadian ini masih berlangsung. Misal, we are studying English. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Kan sampai sekarang jam 9 sampai jam 10 ini kan kita masih belajar bahasa Inggris. Jadi belum selesai gitu. Tetapi kalau saya mengatakan ini, misalkan I have studied. Saya sudah belajar. Maknanya sudah berbeda. Nah, sama ini berbeda lagi. I studied. Artinya saya kemarin belajar. Pak, kan di sini nggak ada kata kemarin. Iya betul. Kemarin kan sudah tak kasih tahu. Kan
Kalimat kalau tidak ada keterangan waktu kan kita bisa melihatnya dari kata kerja. Studied itu kan verb 2, kejadian yang sudah lewat. Berarti kan artinya saya kemarin belajar, sekarang tidak. Foya-foya mungkin. Nah, itu bisa. Yang kedua, I have studied, saya sudah belajar. I am studying, saya sedang belajar. Maknanya berubah. I studied. Berarti bisa juga ya Pak kalau langsung gitu ya. Langsung gimana? Langsung kayak I studied gitu. Bisa. I Bukan study. Ah, studied yesterday gitu. saya hari ini belajar. Jadi Oh, kamu harus bisa hati-hati pada kata kerja. Yang tak cetak hijau ini adalah hari ini. Berarti dalam waktu sekarang. langsung. Ah, hari ini itu sekarang. Nek kemarin kan berarti sudah lewat. Sekarang itu mbuh iso jam 6 tadi, jam 7 tadi. Pokoknya hari Sabtu ini. Kalau sudah lewat hari, berarti masuknya yang studied. Itu. Kalau bahasa Indonesia kan kita ngomong kapan, kapannya itu kan harus pakai keterangan waktu. Kamu Ya. cerita, oh iya, dek wingi kuwi aku numpak motor tiba kejegur peceren. Berarti ada kata dek wingi, keterangan waktu toh. Tetapi Ya. kalau dalam bahasa Inggris tidak, I fell down, saya jatuh. Fell, ada kata fell, berarti jatuhnya kemarin. Nggak usah pakai kata kerja, nggak usah pakai kata keterangan, orang yang kamu ajak sudah tahu, oh kamu jatuhnya kemarin. Tapi kalau kamu bilang, I, misalkan, fall down, tulisannya gini, misalkan, I fall down, sama I, fell down. Kalau fall down, berarti kamu jatuhnya hari ini. Pokoknya hari Sabtu mulai kamu beraktivitas. Kalau fell down berarti kemarin jatuhmu. Boleh nggak ditambah kata kerja? Boleh, kata keterangan. Boleh, I fall down. Misalkan eh, this morning. Boleh. Mau tambah kata kerja boleh enggak? Kata keterangan boleh enggak? Boleh. Misalkan I fell down. Misalkan 3 days before. Saya terjatuh 3 hari sebelumnya. Berarti kan maknanya kan kemarin sama. Nah, ini hari ini seperti itu. Kita belajar makna. Jawabannya yang 36 adalah A. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Oke, lanjut nomor 37. Silahkan. Hati-hati jangan sampai salah. Can help, Pak. Ah, sorry, I can help. Help. Yes, jawabannya betul. Can help. Karena modal, apapun modalnya, kita kembali ke sini ya. Apapun modalnya, dia selalu diikuti verb 1. Lagi verb 1 ini. Live ini kan verb 1. Show Ya. verb 1. Mau modalnya present, modalnya pas, kata kerjanya harus diikuti verb 1. Kembali ke soal 38. Ayo hati-hati, keterangan waktunya very often. Nah, ini wis membantu ini kata kuncinya. Very often tuh kemarin, Pak. Tuh, often itu sering kali. Oh, Saya sering. titik-titik komputerku sering. I sering kali rusak dan use. I use.
Apa? 38 apa? Doesn't Doesn't use. C berarti ya. Yes. Salah. Yang tepat subjeknya I loh. Ayo. Masa I I am. pakai does? Enggak. I am not use. Ini kalau kamu milih D hukumnya haram toh ya, nggak boleh. Oh, using, Mbak. Walah, tambah haram lah ini nggak boleh. Jawabannya jelas, jawabannya adalah D. Don't use. I don't use. Mm-mm. To be itu nggak boleh diikuti kata kerja, ya, dieling-eling. Enggak. Yang Enggak boleh boleh diikuti gitu. kata kerja itu does sama do. Ini betul, cuma kita tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, dia pakai don't. Kalau subjeknya misalkan tak ganti namamu Pandu, berarti dia pakai doesn't use. Materi present. Iya, iya. Yes. Nah, Maka jawabannya adalah yang B. ini. Ini tak kuning ya, ben podo. Sing Iya, Pak. iki. Nek subjeknya misalkan tunggal, tak biru. Berarti nek jawabannya soalnya Pandu, berarti jawabannya dia pakai doesn't use. Berarti kalau Pandu itu dia udah menunjukkan ke seseorang ya, Pak? Yes, Hmm, seseorang. Subjek tunggal itu nggak hanya he, she, it, tetapi misalkan my father, your grandmother, the cat, dan lain-lain itu tunggal. Jadi yang namanya subjek itu nggak harus melulu orang atau hewan atau tumbuhan. Bisa the government, itu juga bisa pemerintah. My motorcycle, motor sepeda motorku, dan lain-lain. My computer, itu juga bisa. My computer, my computer pakai apa? Don't use atau doesn't. Kalau subjeknya tak ganti ini. hmm. Apa? My komputer berarti pakainya don't use. Don't. Satu komputer ya das toh ya. Kecuali kalau ini tak tambah S gini ya. Komputer Oh, komputerku. Berarti don't ya. use. Tapi kalau nggak ada ya doesn't use. Kan satu. Iya. Doesn't use. Yuk, latihan lagi. Contoh, misalkan oh eh kita tak ganti ini yang hitam. Contoh, the mouse pakai do not atau does not. The mouse pakainya does not. The mouse. Oh, do not. Apa? The mouse. Do not. Do not. Ya salah. Mouse kan satu, tikus kan satu. Harusnya Oh, ini. Harusnya pakai does not. berarti kalau does itu tuh menunjukkan tunggal ya, Pak? Betul. Sekarang lagi biar the mice Kalau the mice does not. pakai do not atau does not. Does not. Does not Yes. kurang tepat. Harusnya do not. The mice, mice tahu mice. Enggak. Mouse itu tikus. Ya. Satu tikus. Nah, mice berarti Banyak lebih tikus. dari satu tikus. Nah, Oh, atau banyak tikus. Tikus itu oh, cenderung yang kecil itu loh. Telinganya ya. besar kayak jeri. Tetapi kalau di Semarang itu tikusnya tikus apa? Werok ya. Werok itu Inggrisnya apa? The
Red. The Tiket. red. Nah, ada yang mengarani Tamiya ya bisa iki. Kan dia kalau lewat kan mesti larinya cepet ngeng Tamiya. The red. Kalau the red pakai apa? Do not atau does not? Kalau the red 1 berarti does not. Jawabannya adalah does not. Does Yes. not. Itu Kalau kalau ini the mice itu verb 2 ya, Pak? Kata kerja apa? yang kedua. Kalau the mice Mais ya. itu verb 2. Mais itu ini bukan kata yang ini itu bukan kata kerja kok. Ini bukan kata kerja Oh, ini. Ini kata benda. Noun. Kata kerja itu misalkan seperti ini. Misalkan yang nomor 1, the mouse does not steal my cake. Tikus itu tidak mencuri kueku. Nanti pakai does not. Yang namanya kata kerja yang ini. Seng tak ijo ini kata kerja. Oh iya iya. Atau misalkan the mice do not run away. Jadi kata run itu berlari. Itu kata kerja. Jadi tikus-tikus itu tidak berlarian. Berarti do not run away. Kalau red 1, kalau rednya banyak tambah S saja. Berarti dia pakai do not. Jawabnya berarti pakai do not. Itu. Maka jawabannya ini tadi yang don't use karena subjeknya I. Kalau subjeknya tunggal berarti pakai don't use. Itu. Lanjut. Ada yang ditanya lagi? Enggak, Pak. Lanjut 39. It's my mom's birthday next week. I buy. Apa? Bentar. Her operation. Nomor 39 apa tadi jawabnya? Saya Ada keterangan ini next week, minggu depan. minggu depan. I buy. Hari ini adalah ulang tahunnya ibuku. Ini minggu depan adalah ulang tahunnya ibuku. Titik-titik saya buy itu artinya membelikannya hadiah, present. Buy. Yang A no, kurang tepat. Yang tepat apa? Ada kata besok loh. Besok berarti Iya toh. ya, Rencana. buying. Minggu depan berarti kan masih rencana. Berarti apa? I am going to buy. Yes, jawabnya harusnya yang C.
Karena masih rencana. Saya Oke. akan membelikannya sebuah hadiah, kan gitu. Kalau Iya. kamu bilang I buy her a present, saya membelikannya hadiah, berarti ulang tahunnya hari ini. Padahal ulang tahunnya minggu depan. Kegasian kamu ngasih kado. Tuh. Iya, Pak. Nomor 40. What? School today hari ini. Oke, membantu oke. What? After. What are you going? Nomor yes. Jawabnya A. Karena apa? Ini bersifat rencana. Apa yang akan kamu lakukan setelah sekolah hari ini? Berarti kan rencana. Jawabannya A. Akan. Sekarang sekarang menguji kosakatamu. Silahkan. Nomor 41. Gina is married to John. Is her Gina with husband and Hus- eh, Apa? husband itu apa, Pak? Husband. Husband itu apa? Sumami. Hah? Sumami. Suami. Oh, suami. Yes. Husband. With. Apa? With. Gina is married to John. Gina menikah dengan John. He John. is her. Dia adalah titik-titiknya. Berarti B. Sumaminya. Suaminya. Sekarang lanjut nomor 42. Tak sambil ngeces. Siapa? Usually the shopping in a supermarket. Aduh. We usually go D, Pak. Nomor 42 apa? D. Go. D. Dodi. Yes. Nggak apa-apa. Nomor 41 kita selalu titik-titik berbelanja di supermarket. Yes. Go. Pergi ke pasar. Supermarket. Sekarang 43. Watch it. Ora pas. Ora sorry wari. It's beautiful. See. I love this watch. Saya suka jam tangan ini. Watch itu artinya jam. Jam tangan. Jadi watch itu selain diartikan menonton, itu juga bisa diartikan ini jam tangan. Nah, watch. It is apa jawabannya? It is beautiful.
Yes, it is beautiful. Tapi sebenarnya ini bisa digunakan sih. Yang A, B, sama C bisa semua. Cuma lebih tepatnya adalah yang C. Biasanya kita suka barang itu kan karena pertama kita suka dulu toh. Yes. Heeh. Nomor 44. He doesn't have a car, so he often uses public. He said, taksi, Apa nomor 44 apa? taksi, Pak. Dia tidak punya mobil, jadi dia sering menggunakan public taksi. No. Oh, bus, bis. Bis. Jawabannya adalah jawabannya ini public transport. Jadi dia menggunakan kendaraan umum. Public itu umum. Oh, public transport. 45. I don't go to. I don't go to. Faktor itu apa, Pak? Factory itu pabrik atau perusahaan. Berarti C. Saya don't go to C factory. Saya tidak pergi ke pabrik pada hari ini. Nah, kita berbicara masalah konteks. Konteks ini gini maksudnya. Saya ngomong, tiba-tiba saya di depanmu ngomong, Pandu, saya kok kepingin nasi pecel, nasi padang, soto. Berarti itu saya membahas tentang apa? Kepengen. Loh, kok kepingin? Saya mau nasi padang, soto, nasi gandul, apa? Makan. Makanan. Nah, itu berarti konteksnya makanan. Misal, saya jogging, saya main bola, saya badminton. Berarti konteksnya tentang apa? Olahraga. Olahraga. Nah, kita berbicara konteks. Saya tidak pergi ke pabrik. Itu betul aslinya. Tetapi dalam konteks ini kurang tepat. Saya tidak pergi go to office. Itu juga boleh, tapi kurang tepat konteksnya. Yang tepat adalah work. Saya tidak pergi bekerja pada setiap hari Minggu. Harusnya itu Sunday, tetapi kalau mendapat imbuhan S di belakang, bukan hari Minggu-Minggu, tetapi setiap hari Minggu. Jadi yang tepat Oh. adalah D. Kalau secara susunan tata bahasa ini sudah betul. Nah, cuma kita berbicara masalah konteks. Konteks itu berarti situasinya. Gitu. Kalau office itu apa, Pak? Apa? Office. Apa itu artinya? Office artinya kantor, Oh, kantor. factory, pabrik. Job itu artinya bekerja. Ini artinya juga bekerja. Kalau job itu sebagai kata benda.
Lebih tepatnya adalah yang work. I don't go to work. Saya tidak bekerja setiap hari Minggu. Gitu. Karena masalah konteks, kita jawabannya adalah yang Dodi, yang D. Lanjut, 46, hati-hati. Do you like Chinese? Kamu suka orang Cina? Chinese apa ini? Kitchen, meal, food, atau cook? Silahkan. Ini juga masalah konteks juga. Food, makanan China. Yes, jawabannya Chinese food. Terus 47. They hardly bla 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 visit us. Mereka dengan keras atau dengan susah, hardly itu dengan susah mengunjungi kami. Ada ket ini. Itu yang membantu. Oh, berarti kalau sometimes itu setiap hari, Pak. Sometimes itu kadang-kadang, ever itu pernah, Pernah, sometimes. sometimes itu kadang kala atau kadang-kadang. Never, never itu singkatan kepanjangan dari not ever, disingkat. Artinya apa berarti? Tidak pernah. Oke. Ini singkatan dari not ever. Ya, Pak. Usually, selalu. Jadi yang tepat yang mana? Mereka bekerja keras. Saya. They hardly itu bekerja keras, Pak. Hardly itu dengan keras. Oh, dengan keras. Dengan keras. Dengan susah atau dengan keras. Mereka dengan susah payah itu mengunjungi kami. Ya. Kadang Apa mereka jawabnya? Kadang-kadang, kadang-kala. pernah, Pak. Pernah mengunjungi kami. Mereka dengan susah pernah mengunjungi kami. No. Ini masalah konteks yang tepat. Yang D. Mereka dengan susah payah selalu mengunjungi kami. Berarti maknanya kalau ada dengan susah itu kan kalau pernah kan berarti cuma sekali toh. Tapi kalau selalu itu kan ada kata hardly dengan susah payah. Dia selalu mengunjungi kami. Misal Pandu senang sama cewek, ceweknya selalu menolak sama kamu. Kamu berusaha terus hardly dengan susah payah berarti you usually tried. Kamu selalu berusaha. Ada kata selalu berarti kan dengan susah payah. Maka Iya, Pak. jawabannya di usually itu. Terus buat coba terus akhirnya diterima. Berarti jawabannya usually. Sekarang Iya. 48. I am Jeff. China. Saya Jevin. Nice to C. Oke. To meet you. 49 lah ini. Can I help you? Thanks. But Bisakah saya membantumu? Terima kasih, tetapi saya hanya apa? Ini juga masalah konteks. Watching, nonton, looking, melihat, seeing, melihat, shopping, berbelanja. berbelanja, Pak. Kata berbelanja dirasake.
Bisakah saya bantukan Anda? Misal ada sales bilang gitu ke kamu. Kamu bilang terima kasih tapi saya hanya belanja. Berarti kan kamu Saya, mau beli barang ya? Shopping ya salah. oh, saya hanya mau menonton, Iya. Berarti apa? watching. Watching? No, I'm just seeing. Melihat. Oh, oh beda ya Bedanya Pak. Menonton sama melihat itu beda ya? beda. Watch Oh, itu menonton langsung lurus ke layar. Tetapi kalau look itu melihat-lihat ke tengok kanan kiri. Kalau see berarti melihat langsung ke bendanya. Sekarang kita eh bentar, tak carikan di Google nanti tak tunjukkan. Bedanya watch, see, and look. Bentar. Tak share materi online langsung. Kalau kita bertemu di sana, saya tidak nulis kesuwen. Jadi nek lewat iya. Mas, jadi kita kalau ketemu tatap muka langsung, kamu nggak usah bawa buku buku yang IMC tebel itu. Iya Pak. Bukunya sudah tak salin, kita langsung latihan online. Jadi saya ketika di sana nanti kamu sambil nonton aja. Jadi kalau cari materi seperti ini kan nggak usah kebanyakan nulis, terlalu lama nanti. Sekarang apa Iya. bedanya look, watch, dan see? Nah ini. eh yang pertama yang look. Look itu kata kerja yang memiliki arti lihat. Semuanya artinya melihat semua. Look, watch, see itu artinya melihat. Fungsinya kalau look itu diikuti preposisi at. Berarti menjadi look at. Contoh, he look at the bill before he paid. Dia melihat tagihan sebelum dia membayar. Terus yang kedua, look at that dog. Lihat anjing itu. Berarti kan langsung buat tunjuk. Look at the pictures I took yesterday. Lihat foto-foto yang saya ambil kemarin. Terus, I have looked at this photo for 5 minutes. Saya sudah melihat foto ini selama 5 menit. Berarti fotonya buat delok langsung ini. 5 menit. Iya. Look, it's raining outside. Lihat. Atau lihat berarti kan sekarang maknanya. Nggak mungkin saya bilang lihat, kamu lihatnya sesok. Nggak mungkin. Iya. Berarti di luar sedang hujan. Sekarang pakai watch. Artinya juga sama. Menonton. Cuma kalau watch itu dalam jangka waktu yang panjang. Panjang. Kalau look itu kan sebentar. Kamu lihat kayak ada orang teriak-teriak. Berarti kan kamu langsung nengok. Waktunya kan singkat. Sedangkan watch itu digunakan untuk waktu yang lama. Contoh, we watch TV. She watch the sun come up. Dia menonton atau melihat matahari timbul. Terus si sama. Berarti artinya itu melihat sesuatu dengan tidak sengaja. Si itu tidak sengaja. Nah, berarti ketika kamu lewat neng mall ngono kuwi to neng toko-toko terus ada sesuatu yang menarikmu terus kayak mbok delok. Terus ada pemilik toko bilang, "Ada yang bisa saya bantu?" Kamu bilang, "Maaf, saya hanya lihat-lihat aja kok." Berarti makanya jawabannya tadi adalah seeing. Seeing. Nah, kita kembali ke sini lagi. Jawabannya adalah seeing. Watching berarti untuk jangka waktu yang lama. Look berarti untuk jangka waktu sekarang. Lihat, looking. Kalau seeing
berarti untuk ketidaksengajaan. Gitu, kamu lihat-lihat orang sengaja. Kamu Iya. lagi jagongan sama temenmu, bergerombol neng warung kopi. Delalah lewat cewek cantik. Berarti kamu ngomongnya I see a beautiful woman. Saya lihat ada cewek cantik toh. Kan tidak sengaja, nggak ada rencana, unsur rencana toh. Tetapi Iya. kalau ada unsur rencana ya berarti kamu nih nggak pakai seeing, pakai berarti apa? Watching. I watch the beautiful woman standing in front of the gate. Yang saya menonton dengan lama cewek yang berdiri di depan gerbang sana. Itu perbedaannya. Nek nggak ada pertanyaan, nomor 50. Mandy is off. She's a notice. After the day. Ini lah, nek kenceng kena sikil. Dan nek aku pesen 500 nih ya aku jegleki 500. Iya. 50 apa? Mandy is over there. Mandy ada di sana. She's a blue t-shirt and jeans. Dia memakai baju kaos, t-shirt itu kaos, dan celana jeans. Engkau besok ada celana setan juga. Iya, ada iblis. Having, wearing, doing, walking. Apa? Jawabnya A, B, C, D, E. Wearing itu apa, Pak? Wearing itu apa, Pak? Wearing memakai, having ya memakai, doing melakukan, walking berjalan. Berjalan, Pak. Berjalan, Pak. Berjalan, Enggak memakai nih. Memakai dia. memakai yang mana? Memakai yang wearing. Yes, jawabannya B. Jadi dia she is wearing a blue t-shirt, memakai. Jawabannya B. Kalau having dia lebih ke mempunyai ya, Pak. Apa? Kalau having dia lebih ke mempunyai ya, Pak. Having mempunyai, yes. Gitu. Jadi soal ini nanti tak share. Kemarin kan udah tapi separuh. Nah, ini di sini. Ini sudah ada beberapa penjelasannya. Jadi tinggal kamu baca sama sering-sering apa ini latihan soal ya. Di online ada. Ini aslinya ada kunci jawabannya. Nah. Oh enggak ada, Ding. Berarti yang satunya ada. Tak simpen. Nah, kamu bisa latihan soal seperti ini. Saya tak share yang nah, ketika kamu buka ini, kamu cari misal latihan soal present tense online. Nah, kamu cari sing misalkan ini. Nah, nah, ini ada latihan nih. Ini harus buat jawab, tapi sekali klik. Tapi nek buat klik, misal kamu jawab feeding, kamu buat jawab feed tidak bisa. Jadi
ketika ngeklik itu hanya 1 kali. Jadi harus berhati-hati. Nah, setelah kamu mengisi ini, nanti ada hasilnya nanti akan keluar. Kalau salah nanti bisa Mbok coba lagi. Nah, terus yang soal yang ini bentuknya quizzes, kuis. Nah, seperti ini. Bisa Stella not agree with our opinion. Jawabannya apa? Nomor 1. Stella not agree with your opinion. Does Bentar. Tak jadikan kuis. Bentar. Tak kirim ke linknya ke WA-mu. Iya, Pak. Nah, ini kamu online-nya lewat HP atau lewat laptop? Lewat HP, Pak. Oh, HP. Oh ya udah, berarti link yang tak kirim itu bisa kamu kerjakan. Nanti nek selesai screenshot hasilnya. Nah, itu materi latihan simple present Oh iya, Pak. gitu. Jadi memang harus banyak berlatih. Persiapan itu enggak untuk tes seperti itu enggak bisa waktu seminggu 2 minggu. Latihannya memang 3 bulan atau bahkan 6 bulan. Kalau kamu memang merasa benar-benar kurang, itu memang 6 bulan sebelumnya. Neng dalam waktu yang 6 bulan, ya kudu temenanan. Misalkan saya bisa dalam waktu seminggu, boleh seminggu sampai 6 hari, 7 hari, tapi benar-benar berkualitas. Jadi nek wayahe sinau jadi ojo mbok sambi-sambi karo lainnya gitu. Jadi nggak bakal masuk karena tes seperti ini gitu. Oh, siap. Iya, Ada Pak. yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Tidak, kalau tidak ini sudah menunjukkan jam 11 ya, kurang 10 menit pas. Karena tadi juga jam 9 lebih baru dimulai. Kalau nggak ada saya akhiri. Selamat siang, kita bertemu minggu depan. Siap. Iya, Pak. Pak, ini saya ngerjainnya setelah PPKN ya, Pak. Tapi saya pulang nih. Iya, enggak apa-apa. Enggak harus hari ini, Mbok kerjakan dalam minggu ini. Yang penting jam berapapun iso Mbok nek udah kamu kirim Siap. Iya, Pak. itu untuk Siap, ngetes Pak. kemampuanmu. Jadi seberapa jauh. Oke. Siap. Yaudah ya, Pak. Terima kasih, Pak.